Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metode numerik, yaitu Bapak Dr. Peprudal Janu SPD MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Indah Rizky Permatasari. Pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Meskipun Bapak Ibu dosen tidak dapat hadir secara langsung bersama kita dalam sesi video ini, kami berharap esensi pembelajaran dan evaluasi dari presentasi ini tetap tersampaikan dengan baik. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Alia Fania dengan NIM 230300003. Yang kedua, Raja Hamid Gunawan dengan NIM 230300024. Yang ketiga, Anindya Sahbira dengan NIM 230300034. Yang keempat, Anissa Aulia Sakila dengan NIM 230300037. Yang kelima, Gita Fitrani dengan NIM 230300053. Yang keenam, Mulia Yunesti dengan NIM 230300055. Yang terakhir yaitu saya sendiri, Indah Rizky Permatasari dengan NIM 210300009. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk penyampaian materi yang pertama, saya persilakan kepada Muhammad Raja. Baiklah, saya Raja Hamid Gunawan akan menjelaskan tentang metode tabel, yang dimana langkah-langkah untuk membuat tabel yang pertama yaitu pilih interval A, B dalam jumlah segmen N. Lalu tentukan terlebih dahulu batas bawah A dan batas atas B dari daerah yang diduga membuat akar persamaan fx sama dengan 0. Yang kedua, hitung tiap xi dan fxi. Yang dimana bagi interval A, B menjadi N segmen yang sama panjang. Panjang tiap segmen adalah H sama dengan B kurang A per N. Hitung di titik yang dimana XI-nya sama dengan A tambah I dikali H, yang dimana I-nya mulai dari 0, 1, 2, sampai dengan N. Next. Next. Yang ketiga, temukan pasangan I sehingga fxi dikali fxi tambah 1 kecil dari 0. Artinya, cari dua titik berurutan yang dimana xi dan fxi tambah 1, di mana nilai fungsi memiliki tanda yang berbeda, yang dimana satu positif dan satu negatif. Karena menurut teorema, nilai antara jika fungsi kontinu dan tanda berubah, maka pasti ada akar di antara kedua titik tersebut. Yang keempat, aproksimasi akar berada di xi tambah 1. Setelah pasangan tanda berbeda ditemukan, akar persamaan akan diperkirakan berada di dalam interval tersebut. Interval ini disebut interval akar. Next. Yang kelima, opsional. Ulangi pada subinterval itu agar akurasinya lebih tinggi. Untuk memperbaiki ketelitian, ulangi proses di langkah 1 sampai 4, tetapi hanya pada interval xi, xi tambah 1 yang memuat akar. Yang dimana algoritmanya yaitu yang pertama, pilih interval A, B dalam jumlah segmen N, hitung tiap xi dan fxi. Yang ketiga, temukan pasangan I sehingga fxi dikali fxi tambah 1 kecil dari 0. Yang keempat, aproksimasi akar berada di xi, xi tambah 1. Yang kelima, ulangi pada subinterval itu agar akurasinya lebih tinggi. Next. Nah, pada hasil Excel-nya, pada tabel pertama kita mendapatkan perubahan tanda di antara
yang dimana titik X-nya berada di antara min 1,3 dan min 1,2. Pada tabel 2 kita mendapatkan perubahan tanda di antara yang dimana nilai X-nya itu min 1,21 dan min 1,2. Pada tabel 3 kita mendapatkan perubahan tanda di antara X-nya itu min 1,0208 dan min 1,207. Pada titik yang terakhir, kita mendapatkan perubahan X-nya yang dimana min 1,2077 dan min 1,2,076. Next. Yang dimana kode MATLAB-nya yaitu kita mengambil X bawahnya sama dengan min 5, X atasnya sama dengan 5, N-nya sama dengan 10, dan untuk nilai X-nya kita buat X bawah, X atas, N tambah 1, yang dimana untuk menghitung nilai Fx-nya sama dengan Fx sama dengan Fx, yang dimana untuk menampilkan tabelnya itu kodenya tabel sama dengan tabel X, Fxx variables names, yang dimana isinya I, X, Fx, dan this tabel. Yang mana untuk perubahan tandanya for I sama dengan 1 length Fx dikurang 1 if Fx I dikali Fx I tambah 1 kecil dari 0. Next. Selanjutnya kita menjalankan kodenya bisa di MATLAB atau di tempat lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raja Hamid Gunawan atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mulia Yunesti. Kepada Mulia Yunesti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu metode biseksi. Pada metode biseksi kita bisa melakukan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan interval awalnya A, B sehingga FA dikali FB kecil dari 0. Tentukan toleransi kesalahan epsilon, misal 0,0001. Lalu lakukan iterasi ke 1, 2, 3 hingga seterusnya sampai toleransi terpenuhi. Hitung titik tengah C sama dengan A tambah B per 2. Lalu hitung nilai fungsi di titik tengah atau FC-nya. Jika FC-nya sama dengan 0 atau B dikurang A per 2 kecil dari toleransi, maka hentikan iterasinya. Lalu tentukan interval baru jika FA dikali FC kecil dari 0, maka akan berada di interval A, C. Jika FB dikali FC kecil dari 0, maka akan berada di interval C, B. Lalu ulangi proses hingga galatnya lebih kecil dari toleransi yang diinginkan. Untuk algoritmanya, yang pertama, tentukan interval awal A, B, sehingga FA kali FB-nya kecil dari 0. Hitung titik tengah C sama dengan A tambah B per 2. Yang ketiga, jika FC sama dengan 0 atau B dikurang A per 2 kecil dari toleransi, maka hentikan iterasinya. Yang keempat, tentukan interval baru. Jika FA dikali FC kecil dari 0, maka akan berada di A, C. Jika FB dikali FC kecil dari 0, maka akan berada di interval C, B. Ulangi langkah 2 sampai 4 hingga toleransinya terpenuhi. Next. Ini adalah
Excel untuk metode biseksi. Pertama kita akan memasukkan interval awalnya yaitu min 2 dan 2, lalu lakukan iterasi seperti langkah-langkah sebelumnya. Lanjut. Nah, ini cara yang kita gunakan jika menggunakan MATLAB. Kita masukkan fungsinya, lalu kita masukkan interval awalnya dan toleransinya, sehingga nanti akan didapatkan hasil iterasinya 32 iterasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mulia Inestia atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang ketiga yaitu metode posisi palsu. Yang pertama, langkah-langkah metode posisi palsu. Tentukan nilai awal untuk A dan B. Selanjutnya, hitunglah nilai FA dan FB. Kemudian, cek FA kali FB lebih kecil dari 0 atau dengan kata lain, kedua fungsi tersebut berbeda tanda. Selanjutnya, hitunglah nilai C dengan rumus C sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A per FB dikurang FA. Selanjutnya, cek FC dikali FA lebih kecil dari 0. Cek apakah FC lebih kecil sama dengan epsilon. Jika FC lebih kecil sama dengan epsilon, maka C adalah salah satu akar dari persamaan. Jika nilai FC lebih besar dari epsilon, maka proses akan berulang ke langkah C. Demikian seterusnya sampai diperoleh nilai FC. Untuk algoritma metode posisi palsu yaitu A. Tentukan dua tebakan awal A dan B. B. Hitung nilai fungsi di kedua titik. C. Hitung nilai FA dikali FB. D. Gunakan rumus posisi palsu, yaitu C sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A per FB dikurang FA. Selanjutnya, hitung nilai FA dikali FC lebih kecil dari 0. Periksa kekonvergenan dengan rumus XN tambah 1 dikurang XN harus lebih kecil dari toleransi. Next. Berikut ditampilkan Excel dari metode posisi palsu dengan interval min 2 dengan min 1. Iterasi akan berhenti ketika galat atau errornya lebih kecil dari toleransi. Next. Berikut ditampilkan kode MATLAB dari metode posisi palsu, di mana diperoleh akar hampirannya yaitu min 1,207643 dengan jumlah iterasi 65 iterasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia Fania. Kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu metode terbuka. Di mana metode terbuka yang pertama itu metode iterasi titik tetap dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, ubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Yang kedua, bentuk menjadi prosedur iterasi xn plus 1 sama dengan gx. Yang ketiga, terka sebuah nilai awal xn. Yang keempat, hitung nilai x1, x2, x3, dan seterusnya yang konvergen ke suatu titik n sedemikian sehingga fn-nya sama dengan 0 dan s sama dengan gn. Yang kelima, kondisi iterasi berhenti apabila mutlak dari xn plus 1 dikurang xn-nya akan kecil dari toleransinya. Dimanapun algoritmanya yaitu yang pertama, input fungsi gx tebakan awal x0, toleransi error dan juga jumlah iterasi maksimum. Yang kedua, hitung nilai xn plus 1 sama dengan gx. Yang ketiga, periksa konvergensi. Yaitu yang pertama, jika mutlak xn plus 1 kurang xn kecil dari toleransi, iterasi berhenti.
Jika tidak, ganti xn sama dengan xn plus 1 dan ulangi langkah kedua. Yang keempat, cetak hasil xn plus 1 sebagai akar hampiran. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penyampaian materi dari Alia. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Anissa Aulia Sakila. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, setelah kita memahami langkah-langkahnya, kita bisa memasukkan ke dalam Excel-nya. Sebagai contoh, fx sama dengan pangkat x kuadrat dikurang sin kuadrat x ditambah 3 cos plus 5. 3 cos x plus 5. Eh, dari fungsi itu, dengan toleransinya adalah 1 dikali 10 pangkat min 4, dan Maketernya 100, maka didapatkan akar ampirannya itu di min 1,207648 dengan iterasinya 9. Selanjutnya, dari fungsi yang sama, eh, kita bisa dari fungsi yang sama, hasil MATLAB atau Octave-nya itu, kita menghasilkan akar hampirannya itu atau titik tetapnya itu sama, yaitu min 1,207676 dengan jumlah iterasinya 9. Eh, lanjut, Un. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Aulia Sakila atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Fitriani. Kepada Gita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Lanjut yaitu metode terbuka kedua yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode terbuka yang sangat populer karena kecepatan konvergensinya yang tinggi. Rumus iterasinya yaitu xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi dengan f aksen xn. Metode ini menggunakan turunan pertama untuk memperkirakan akar melalui perpotongan garis singgung dengan sumbu X. Kelebihan metode ini yaitu sangat cepat mendekati akar jika tebakan awalnya dekat dengan akar sejatinya. Lalu kekurangannya itu bisa gagal jika f aksen xn-nya itu sama dengan 0 atau jika tebakan awalnya terlalu jauh dari akar. Next. Next. Oke, lanjut langkah-langkahnya yaitu pertama kita tentukan fungsi dan tebakan awalnya. Yang kedua, hitung nilai fungsi dan turunannya. Yang ketiga yaitu terapkan rumus iterasinya yang dimana tadi xn tambah 1 itu sama dengan xn dikurang fxn per f aksen xn. Cek kriteria penghentiannya dan kita ganti nilai tebakan awal. Algoritmanya itu kita pilih tebakan awal toleransi dan maksimum iterasinya. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Jika mencapai tanpa memenuhi kriteria, maka metode belum konvergen.
Di sini fungsinya yaitu X pangkat X kuadrat kurang sin kuadrat X ditambah 3 cos X tambah 5. Yang dimana nilai turunan pertamanya yaitu sama dengan pangkat X pangkat X dipangkatkan 2 dikali 1 ditambah 2X kuadrat dikurang sin 2X dikurang 3 sin X. Di sini kita mendapatkan nilai X-nya itu min 1,20765 di iterasi keempat. Next. Yang dimana MATLAB atau oktavnya yaitu sama dengan nilai Excel tadi, di mana akar hampirannya itu min 1,2076 sekian dengan iterasi 4. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gita Fitriani atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anindya Sahbira. Kepada Anin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada metode secant. Nah, metode secant itu merupakan variasi dari Newton-Raphson yang tidak memerlukan turunan fungsi. Nah, pendekatannya itu menggunakan dua titik awal, yaitu titik X0 dan X1. Nah, metode ini memanfaatkan garis yang melalui dua titik terakhir dari grafik fungsi untuk memperkirakan posisi akar berikutnya. Baik, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu ada tentukan fungsi dan tebakan awal. Nah, di sini kita tentukan dulu fungsi fx-nya, dan lalu kita pilih dua tebakan awal, yaitu X0 dan X1, yang diharapkan itu mendekati akar. Nah, untuk yang kedua yaitu hitung nilai fungsi. Nah, kita hitung nilai fungsi pada dua tebakan awal tadi, yaitu fx0 dan fx1. Nah, lalu kita yang ketiga itu terapkan rumus iterasi. Nah, di sini untuk rumus metode secant itu ada xn ditambah 1 itu sama dengan xn dikurang fxn dikali xn dikurang xn kurang 1 per fxn dikurang fxn kurang 1. Nah, untuk yang keempat itu cek kriteria penghentian. Nah, kita periksa dulu apakah nilai absolut Galat relatif aproksimasi lebih kecil dari toleransi Galat yang ditetapkan. Jika lebih kecil, jika nilai absolut Galat relatif aproksimasinya itu lebih kecil dari toleransi Galat yang ditetapkan, maka kita hentikan iterasi. Jika tidak, kita lanjut ke langkah yang kelima. Untuk langkah yang kelima yaitu ganti nilai tebakan. Nah, untuk iterasi berikutnya, kita geser nilai tebakannya. Nah, dari X0 menjadi X1 dan XN dikurang 1 itu menjadi XN, lalu XN menjadi XN plus 1. Nah, kemudian kita ulangi lagi dari langkah yang kedua. Oke, selanjutnya algoritma. Nah, yang pertama itu tentukan dua tebakan awal, yaitu X0 dan X1. Yang kedua, gunakan rumus XN plus 1 itu sama dengan XN dikurang FXN dikali XN dikurang XN kurang 1 per FXN dikurang FXN kurang 1. Nah, yang ketiga, jika XN plus 1, nilai mutlak dari XN plus 1 dikurang XN itu kecil dari toleransi, maka hentikan. Yang keempat, perbarui XN dikurang 1 itu sama dengan XN, dan XN itu sama dengan XN plus 1. Nah, yang kelima, ulangi sampai konvergen. Next. Baik, di sini ada hasil Excel-nya. Di sini kita menggunakan fungsi yaitu X pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 5. Nah, untuk X0 di sini kita ambil yaitu min 2 dan X1-nya yaitu min 1. Nah, lalu kita iterasikan dan kita dapatkan fxn itu sama dengan 0 di iterasi ke-9.
yang dimana itu akar hampirannya itu min 1,207647827. Next. Nah, untuk MATLAB-nya di sini sama, kita gunakan juga fungsi yang sama. Lalu untuk X-nya itu kita ambil juga min 2, dan untuk Y-nya itu kita ambil min 1, sama seperti Excel tadi. Nah, di sini kita untuk max iterasinya yaitu sama dengan 100. Nah, di sini kita dapatkan akar hampirannya juga min 1,207627955, dan iterasinya itu sama dengan 9. Itu sama dengan hasil Excel yang kita dapatkan tadi. Oke, baik. Cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anindya Sahbira. Selanjutnya penyampaian materi yaitu kepada Anindya Sahbira. Anindya Sahbira dipersilahkan. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan. Nah, di sini kita membahas yaitu metode baru, yang dimana metode baru itu bernama biseksi kuantum atau QBM. Nah, metode biseksi kuantum ini adalah sebuah generalisasi dari metode biseksi atau metode bagi dua klasik yang dikembangkan menggunakan pendekatan kalkulus kuantum. Nah, ide utamanya yaitu memperkenalkan sebuah parameter kuantum Q ke dalam rumus titik tengah yang memungkinkan metode ini membagi interval A, B menjadi dua subinterval yang tidak harus sama panjang. Berbeda dengan biseksi klasik yang selalu membagi interval menjadi dua bagian sama besar. Next. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama tentukan interval awal. Nah, kita tentukan dulu interval A, B-nya yang mengapit akar dengan syarat FA dikali FB itu harus lebih kecil dari 0. Nah, lalu yang kedua, kita masukkan parameter kuantum Q. Nah, kita masukkan parameter kuantum Q, di mana Q itu akan lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari 1. Nah, parameter ini akan memengaruhi pembagian interval. Nah, untuk yang ketiga yaitu masukkan toleransi Galat atau tol. Tentukan batas toleransi Galat. Misalnya 10 pangkat min 6. Nah, yang keempat, masukkan maksimum iterasi. Nah, di sini kita tentukan batas maksimum perulangannya atau Nmax-nya untuk menghindari iterasi tak terhingga. Nah, yang kelima, kita hitung nilai fungsi batas. Nah, hitung nilai fungsi pada batas interval, yaitu FA sama dengan FA, dan FB itu sama dengan FB. Untuk yang keenam, yaitu hitung titik tengah kuantum C. Nah, untuk menghitung titik tengah oleh parameter Q, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan A ditambah Q dikali B per 1 ditambah Q. Next. Nah, yang ketujuh itu kita hitung dan uji nilai FC-nya. Nah, yang pertama yaitu uji konvergensi. Nah, jika nilai absolut dari FC itu kurang dari toleransi, yaitu akar dari FC kurang dari toleransi, maka hentikan iterasi. Berarti C adalah aproksimasi akar. Nah, untuk yang kedua, uji pembaruan interval. Uji pembaruan interval ini jika konvergensi belum tercapai. Maka kita tentukan interval baru berdasarkan tanda FA dikali FC. Nah, untuk yang pertama, jika FA dikurang FC itu kecil dari 0 atau tanda berbeda, maka akar berada di A, C.
nilai B yang baru adalah C, sedangkan nilai A tetap. Nah, yang kedua, itu jika FA dikali FC itu besar dari 0, atau tandanya sama, maka akar berada di C, B. Nilai A yang baru adalah C, sedangkan nilai B itu tetap. Nah, yang ke-8, itu ulangi iterasi. Kita ulangi langkah 5, 6, dan 7 dengan batas interval A, B. Batas interval A, B yang baru hingga syarat konvergensi dari nilai mutlak FC kurang dari toleransi terpenuhi atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anindya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu algoritma. Yang pertama, tentukan interval A, B dengan syarat FA dikali FB harus lebih kecil dari 0. Yang artinya itu FA atau FB harus berbeda tanda. Yang kedua, masukkan parameter kuantum atau Q. Q lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Yang ketiga, masukkan toleransi Galat, misalnya 10 pangkat minus 6 atau 10 pangkat minus 4. Yang keempat, masukkan maksimum iterasi. Yang kelima, hitung nilai fungsi pada batas interval. Yang keenam, hitung bilangan kuantum 2Q sama dengan 1 tambah Q. Yang ketujuh, hitung titik tengah kuantum dengan rumus C sama dengan A tambah Q B per 1 tambah Q. Yang kedelapan, hitung nilai FC. Jika absolut FC lebih kecil dari toleransi, maka hentikan iterasi. Jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka maka nilai B yang baru adalah nilai C, sedangkan nilai A tetap. Jika tidak, maka nilai A yang baru adalah nilai C, sedangkan nilai B tetap. Selanjutnya, ulangi langkah 5-7 hingga syarat terpenuhi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mulia Yunesti. Kepada Mulia dipersilakan. Baik, kita akan mencoba menggunakan Excel untuk metode biseksi kuantum pada fungsi X pangkat E pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X tambah 3 cos X tambah 5. Kita akan memasukkan interval awalnya yaitu min 2 dan 2. Lalu kita memasukkan fungsi C-nya, yang mana terdapat perbedaan pada biseksi yang biasa, yaitu A ditambah Q dikali B per 1 ditambah Q. Nah, setelah itu lakukan iterasi seperti langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada 0,1 itu didapatkan iterasi sebanyak 57 iterasi. Next. Langsung ke 0, selanjutnya aja. Selanjutnya yaitu untuk 0,2470196 ini diperoleh iterasi sebanyak 16 iterasi. Untuk langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Nilai Q yang sebelumnya. Ini adalah dengan nilai Q 0,25. Interval awalnya tetap sama, yaitu min 2 dan 2. Yang beda adalah rumus C-nya juga sama, yaitu, dan untuk nilai Q-nya itu 0,25. Di sini diperoleh iterasi sebanyak 51 iterasi. Next. Selanjutnya itu dengan Q sama dengan 0,5 itu diperoleh 30 iterasi. 30 iterasi. Untuk selanjutnya itu Q sama dengan 0,75 diperoleh 32 iterasi. Dan untuk
Q sama dengan 1 diperoleh 32 iterasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mulia Yunesti atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia Fania. Kepada Alia Fania dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu MATLAB atau Octave metode barunya. Untuk Q sama dengan 0,1 dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu X dikali X pangkat X kuadrat dikurang sin X kuadrat ditambah 3 cos X tambah 5, dengan A-nya itu sama dengan min 2 dan B-nya sama dengan 2, dengan toleransinya itu 1 dikali E pangkat min 9 dan maks iterasinya itu 100, maka kita mendapatkan nanti akar hampirannya yaitu min 1,2076 dengan banyak iterasinya itu 57. Untuk key yang kedua yaitu 0,247016696903 dengan fungsi yang sama dan juga A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan min 2, dengan toleransinya itu 1 dikali 10 pangkat min 10, maka kita mendapatkan akar hampirannya itu min 1,2076478 dengan banyak iterasinya itu sebanyak 16. Yang ketiga yaitu Q sama dengan 0,25 dengan fungsi yang sama dan A-nya sama dengan min 2, B sama dengan 2, dengan toleransi 1 dikali 10 pangkat min 9, dengan maks iternya itu 100, maka kita mendapatkan akar hampirannya itu min 1,2076 dengan banyak iterasinya itu sebanyak 51. Q selanjutnya yaitu 0,5 dengan fungsi yang sama dan menggunakan A sama dengan min 2, B sama dengan 2 dan toleransinya itu 1 kali 10 pangkat min 9 dengan maks iterasinya itu 100, kita akan mendapatkan akar hampirannya yaitu min 1,2076 dan banyak iterasinya itu sebanyak 30. Selanjutnya untuk Q sama dengan 0,75 dengan menggunakan fungsi yang sama dan A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan 0 dengan toleransi 1 dikali 10 pangkat min 9 dengan maksimum iterasinya itu 100, maka kita akan mendapatkan akar hampirannya itu min 1,2076 dengan iterasi itu sebanyak 32. Selanjutnya untuk Q sama dengan 1 dengan menggunakan fungsi yang sama juga dan A-nya itu sama dengan min 2, B-nya sama dengan 2, dengan toleransi itu 1 dikali 10 pangkat min 9, dengan maksimum iterasi itu 100, maka kita akan mendapatkan akar hampirannya itu min 1,2076 dengan banyak iterasi 32. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alia Fania atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Aulia Sakila. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah perbandingan antara metode biseksi kuantum dengan metode tabel. Berikut ini tabel perbandingan metode biseksi kuantum dengan metode tabel. Dari aspek perbandingan, yang pertama adalah prinsip dasar. Metode biseksi membagi dua interval yang mengurung akar secara sistematis. Sedangkan metode tabulasi menyusun nilai fungsi pada titik-titik tertentu untuk mendeteksi perubahan tanda. Dari jenis metodenya, metode biseksi itu breathing metode atau dan metode tabel itu metode pencarian awal. Selanjutnya adalah syarat awal. Syarat awal metode biseksi adalah 2 titik A dan B dengan FA dikali FB kecil dari 0. Serta syarat awal dari metode tabel, interval dan langkah yang ditentukan dan langkahnya ditentukan pengguna. Dari jaminan akar pada metode biseksi, akar pasti berada dalam interval. Sedangkan metode tabel tidak dijamin tepat, hanya indikasi
keberadaan akar. Selanjutnya adalah dari rumus iterasinya. Dari metode biseksi, XN sama dengan A tambah B per 2, sedangkan metode tabel tidak memiliki rumus iterasi khusus. Selanjutnya itu kebutuhan turunannya dari metode biseksi itu tidak membutuhkan turunan, dan metode tabelnya juga tidak membutuhkan turunan. Next. Selanjutnya dari kecepatan konvergensi. Metode biseksi itu linier atau lambat tetapi pasti, dan metode tabel itu sangat lambat tergantung pada langkah tabel. Selanjutnya adalah jumlah iterasi. Dari metode biseksi terukur dan sistematis, sedangkan dari metode tabel banyak jika langkahnya kecil. Selanjutnya adalah ketelitian hasil. Dari metode biseksi tinggi hingga toleransi tertentu, sedangkan metode tabel rendah sampai sedang, perkiraannya kasar. Selanjutnya adalah stabilitas metode. Dari metode biseksi sangat stabil, sedangkan dari metode tabel pun juga sangat stabil. Selanjutnya dari resiko divergennya. Pada metode biseksi hampir tidak ada, dan pada metode tabel dia tidak ada. Selanjutnya sensitivitas langkah awal. Dari metode biseksi itu tidak sensitif, dan dari metode tabel itu sangat sensitif terhadap ukuran langkah. Selanjutnya dari kelebihan utama. Kelebihan utama pada metode biseksi konvergen dan akurat. Dan dari metode tabel sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah kekurangan utamanya. Dari metode biseksi itu konvergensinya relatif lambat. Dan pada metode tabel tidak efisien dan kurang presisi. Selanjutnya adalah tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan dari metode biseksi itu menentukan akar secara numerik, dan pada metode tabel menentukan perkiraan awal lokasi akar. Selanjutnya adalah perbandingan antara metode biseksi kuantum dengan metode biseksi biasa. Dari dimensi perbandingannya yaitu landasan teori. Landasan teori tanpa limit. Dan pada parameter kontrolnya, metode biseksi itu tidak ada atau tetap, sedangkan metode biseksi kuantum itu parameternya Q anggota dari 0,1. Selanjutnya adalah rumusan titik. Rumusan titik dari metode biseksi klasik itu C sama dengan A ditambah B per 2. Sedangkan metode biseksi kuantum itu C sama dengan A ditambah Q B per 1 ditambah Q. Dan C sama dengan AQ ditambah B per 1 ditambah Q. Selanjutnya itu pembagian intervalnya. Pembagian intervalnya pada metode biseksi klasik itu membagi tepat 50% di tangan. Pembagian intervalnya itu pada metode biseksi klasik itu pembagiannya tepat 50% di tengah. Sedangkan metode biseksi kuantum itu resiko pembagiannya bergantung pada nilai Q. Selanjutnya adalah konvergensi. Konvergensi pada metode biseksi klasik itu selalu konvergen atau linier. Sedangkan metode biseksi kuantum selalu konvergen, linier, tapi lebih efisien. Selanjutnya adalah rasio pengurangan error. Rasio penggunaan error pada metode biseksi klasik itu tetap 1/2 per literasi. Sedangkan pada metode biseksi kuantum bervariasi sesuai Q-nya. Q-nya 1/1 tambah Q atau Q per 1 ditambah Q. Selanjutnya adalah kapasitas iterasinya. Pada metode biseksi klasik memerlukan iterasi lebih banyak untuk akurasi tinggi. Sedangkan pada metode biseksi kuantum dapat mencapai akar dalam iterasi lebih sedikit dengan pemilihan Q yang optimal. Selanjutnya adalah keunggulan utamanya pada metode biseksi klasik adalah kesederhanaan algoritma. Dan pada metode biseksi kuantum adanya nilai Q yang memungkinkan
pendekatan pertama langsung menjadi akar eksak. Baik, terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Fitriani. Kepada Gita dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan antara metode biseksi kuantum dengan metode posisi palsu. Di sini kita bisa melihat dari berbagai aspek perbandingan, yaitu pertama yaitu ada prinsip dasar di metode biseksi kuantum membagi dua interval yang mengurung akar. Sedangkan di metode posisi palsu itu menggunakan interpolasi linear antara dua titik. Di sini kedua metode sama-sama menggunakan jenis metode yaitu breaking method. Syarat awalnya di metode biseksi kuantum yaitu dua titik awal A dan B dengan FA dikali FB itu kecil dari 0. Di metode posisi palsu yaitu dua titik awal A dan B dengan FA kali FB itu kecil dari 0. Di sini kedua metodenya itu dengan jaminan akarnya, akar pasti berada dalam interval. Dengan rumus iterasi dari metode biseksi kuantum yaitu Xn sama dengan A plus B dibagi 2. Di metode posisi palsu yaitu Xn itu sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A dibagi dengan FB dikurang FA. Di metode biseksi kuantum dan metode posisi palsu itu kita tidak membutuhkan turunan. Next. Lanjut yaitu ada kecepatan konvergensi. Di metode biseksi kuantum yaitu linearnya cukup lambat dan di metode posisi palsu linearnya umum lebih cepat dari biseksi. Di sini jumlah iterasi dari metode biseksi kuantum itu relatif banyak dan di metode posisi palsu itu relatif lebih sedikit. Dengan stabilitas metode di metode biseksi kuantum itu sangat stabil dan metode posisi palsu itu cukup stabil. Dengan risiko stagnasi di metode biseksi kuantum itu tidak ada dan metode posisi palsu itu ada. Salah satu batas interval itu dapat terkunci. Sensitivitas tebakan awal yaitu di metode biseksi itu tidak sensitif dan di metode posisi palsu itu sedikit sensitif. Kelebihan utama di metode biseksi yaitu pasti konvergen dan sederhana. Dan di metode posisi palsu itu konvergensi lebih cepat dari biseksi. Dengan kekurangan utama di metode biseksi kuantum yaitu konvergensinya lambat, di metode posisi palsu yaitu dapat mengalami stagnasi. Lanjut yaitu perbandingan antara metode biseksi kuantum dengan iterasi titik tetap. Kita lihat dari aspek konsep dasar yaitu metode biseksi kuantum itu pengembangan metode biseksi dengan percepatan kuantum. Di metode iterasi tetap itu transformasi persamaan menjadi bentuk X dikurang GX. Bentuk persamaannya itu di metode biseksi kuantum Fx kurang 0. Metode iterasi tetap itu X dikurang GX. Dengan syarat awal metode biseksi kuantum yaitu interval A, B dengan FA dikali FB itu kecil dari 0. Di metode iterasi tetap dengan tebakan awal itu X0 dan fungsi GX. Jaminan konvergensi di metode biseksi kuantum itu terjamin dan metode iterasi titik tetap itu tidak selalu terjamin. Ketergantungan nilai awal di metode biseksi kuantum itu rendah dan di metode iterasi titik tetap itu tinggi. Orde konvergensi di metode biseksi kuantum itu linear atau lebih cepat dari biseksi klasik dan di metode iterasi titik tetap itu linear atau divergen. Stabilitas numerik yaitu di metode biseksi kuantum itu sangat stabil dan di metode iterasi titik tetap itu kurang stabil. Lanjut yaitu kecepatan konvergensi. Di metode biseksi kuantum itu cepat dan konsisten. Dan di metode iterasi titik tetap itu sangat bergantung pada bentuk fungsi. Kompleksitas algoritma yaitu di metode biseksi kuantum itu sedang dan di metode iterasi tetap itu rendah. Lalu lanjut kemudahan implementasi. Di metode biseksi kuantum itu sedang, di metode iterasi titik tetap itu sangat mudah. Sensitivitas terhadap fungsi di metode biseksi kuantum itu rendah, dan di metode iterasi titik tetap itu tinggi.
Di kedua metode ini kita tidak membutuhkan turunan. Lanjut yaitu kesesuaian untuk fungsi nonlinear. Di metode biseksi kuantum itu sangat sesuai dan di metode iterasi titik tetap itu terbatas. Lanjut ke telitian hasil. Di metode biseksi kuantum itu tinggi dan di metode iterasi titik tetap itu bergantung pada fungsi iterasi. Lanjut yaitu contoh aplikasi. Di metode biseksi kuantum itu sistem non-linear kompleks dan di metode iterasi titik tetap itu model iteratif sederhana. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gita atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya disampaikan oleh Raja Hamid Gunawan. Kepada Raja dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan perbandingan antara metode bireaksi kuantum dengan metode Newton-Raphson. Yang dimana pada metode Newton-Raphson, konsep dasarnya itu menggunakan garis singgung tangen pada XI untuk memproyeksikan akar dasarkan pada ekspansi dari Taylor. Pada metode bireaksi kuantum, konsep dasarnya itu menggunakan konsep bracketing dan membagi interval secara Whitehead yang berdasarkan parameter Q. Pada metode Newton-Raphson, formula iterasi titik tengahnya yaitu menggunakan turunan fungsi f aksen x untuk mencari akar berikutnya. Pada metode bireaksi kuantum, formula iterasi titik tengahnya yaitu xi ditambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Next. Untuk metode Newton-Raphson, keuntungan parameternya itu membutuhkan turunan pertama fungsi f aksen x. Pada metode bireaksi kuantum, ketergantungan parameternya yaitu membutuhkan parameter kuantum Q, yang dimana Q-nya itu kecil dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dan intervalnya itu dari A sampai B. Untuk metode Newton-Raphson, orde konvergensinya yaitu kuadratik, yaitu orde 2. Jumlah digit signifikat akurat berlipat ganda pada setiap iterasi. Pada metode bireaksi kuantum, orde konvergensinya yaitu linear, orde 1, mirip dengan bireaksi klasik. Konvergensinya lambat dan stabil. Pada metode Newton-Raphson, jaminan konvergensinya itu tidak dijamin. Lalu pada metode bireaksi kuantum, jaminan konvergensinya itu dijamin. Next. Pada metode Newton-Raphson, jaminannya kecepatannya itu cepat mencapai akar jika konvergen. Pada metode bireaksi kuantum, jaminannya itu stabilitas atau keandalan. Pasti menemukan akar dalam interval yang diberikan. Pada metode Newton-Raphson, kecepatannya sangat cepat jika konvergen. Pada metode bireaksi kuantum, lambat. Lebih cepat dari bireaksi klasik jika Q-nya itu dioptimalkan, tetapi lebih lambat dari Newton-Raphson. Next. Lalu, perbandingan antara metode bireaksi kuantum dengan metode secant. Yang pertama, prinsip dasar. Metode bireaksi kuantum memiliki prinsip dasar yaitu membagi dua interval yang mengurung akar. Pada metode secant, prinsip dasarnya itu menggunakan garis secant melalui dua titik. Pada metode bireaksi kuantum, jenis metodenya itu breaking method. Pada metode secant, jenis metodenya itu open method. Pada metode bireaksi kuantum, syarat awalnya yaitu dua titik A dan B ya dengan FA dikali FB-nya itu kecil dari 0. Pada metode secant, syarat awalnya itu dua titik awalnya yaitu X0 dan X1. Pada metode bireaksi kuantum, jaminan akarnya selalu dijamin ada dalam interval. Pada metode secant, jaminan akarnya tidak selalu dijamin.
Metode bereaksi kuantum memiliki rumus literasi yaitu Xn sama dengan A tambah B per 2. Pada metode secant, rumus literasinya yaitu Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang Fn dikali Fn dikali Xn dikurang Xn tambah 1 per Fxn dikurang Fxn kurang 1. Pada metode bereaksi kuantum, kebutuhan turunannya tidak. Pada metode secant, kebutuhan turunannya tidak juga. Pada metode bereaksi kuantum, kecepatan konvergensinya itu linear lambat. Pada metode secant, kecepatan konvergensinya itu sublinear. Next. Pada metode bereaksi kuantum, jumlah iterasinya relatif banyak. Pada metode secant, jumlah iterasinya lebih sedikit. Pada metode bereaksi kuantum, stabilitasnya sangat stabil. Kalau pada metode secant, kurang stabil. Pada metode bereaksi kuantum, risiko divergennya hampir tidak ada. Pada metode secant, risiko divergennya ada. Pada metode bereaksi kuantum, sensitivitas tembakan awalnya tidak sensitif. Lalu pada metode secant, sensitivitas tembakan awalnya sangat sensitif. Pada metode bereaksi kuantum kelebihan utamanya itu sederhana dan pasti konvergen. Pada metode secant, kelebihan utamanya itu cepat dan efisien. Pada metode bereaksi kuantum, kekurangan utamanya itu konvergensinya lambat. Kalau pada metode secant, kekurangan utamanya itu bisa gagal dan divergen. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raja Hamid Gunawan atas penyampaian materinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan bisa membuka pemahaman baru mengenai topik ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.